Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Ledakan. Di dalam gua, tubuh Suyi meraung dengan ki, dan jalan cahaya dan hujan yang kacau tersebar. Dia duduk di sana bersila, dan setiap inci kulitnya dipenuhi dengan sajak dao yang tebal dan misterius, ilahi dan transenden. Di dalam tubuh, laut kekacauan melonjak, api zaman bergoyang, dan api kekacauan mengalir. Pada saat ini, tubuh, jiwa, kultivasi, dan jalannya seperti tungku, mendidih, membakar, dan menyublim. Adegan jalan misterius visi, diikuti oleh refleksi di sekelilingnya. Kadang-kadang berubah menjadi bayangan reinkarnasi misterius, kadang-kadang berubah menjadi jurang yang tak terduga, dan kadang-kadang berevolusi penampilan indah dari jalan tak terbatas. Pada akhirnya, semua penglihatan ini menyimpulkan maksud pedang yang berbeda, dan suara kicau pedang sama bersemangatnya dengan teriakan Phoenix. Formasi terlarang di Dongfu sudah dibuka, untuk mencegah siapapun memata-matai, Suyi bahkan menekan payung perampokan di formasi terlarang. Harta karun rahasia yang kacau ini melibatkan keberuntungan magis, dan itu juga dapat mengaburkan semua mata yang mengintip tentang keberuntungan, nasib, dan vitalitas. Selain itu, ini adalah Xiao Songfeng, situs 9 tetua Tai Wenjing, dan fakta bahwa burung biru Hui Qing telah mati, sehingga Suyi tidak perlu lagi khawatir di mata-matai saat berlatih. Oleh karena itu, dia benar-benar mengosongkan dirinya sendiri, dan ketika berkultivasi, dia menafsirkan kekuatan Dao dengan kemampuan terbaiknya, terus-menerus membuatnya marah. Tidak perlu menutupi dan cadangan, kemajuan kultivasinya secara alami jauh lebih dari sebelumnya. Hanya dalam 3 hari, dia memperbaiki sejumlah obat penyembuhan dan memperbaiki 70% lukanya. Basis kultivasi telah dipulihkan menjadi 60%. Untuk waktu yang lama, Suyi bangun dari meditasi. Dia menghela nafas panjang dan bergumam di dalam hatinya, perasaan pemulihan dari basis kultivasi benar-benar baik. Sayangnya, saya tidak dapat menggunakan energi spiritual langit dan bumi di puncak Xiaosong. Jika tidak, kecepatan pemulihan saya hanya akan lebih cepat. Suyi memiliki beberapa penyesalan. Jika dia menjalankan Dao Xing dengan seluruh kekuatannya, aura surga dan bumi Dao yang menutupi seluruh puncak Xiaosong akan sepenuhnya disempurnakan olehnya, dan tidak ada orang lain yang bisa meraihnya. Dalam hal ini, itu pasti akan mengganggu orang lain dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Segera, setelah Suyi mengeluarkan setumpuk emas ilahi abadi dan melemparkannya ke tungku penyembuh surga, dia terus bermeditasi. Masih ada banyak obat ajaib di tubuh, menurut perkiraannya, setelah semua pemurnian, luka pada tubuh dapat dipulihkan hingga 80%, dan basis kultivasi juga dapat dipulihkan hingga sekitar 70%. Waktu berlalu cepat. 4 hari berlalu dengan tergesa-gesa. Pagi ini, sekelompok orang kuat dari Juetian Demon Court datang mengunjungi Qingwu Divine Court. Memimpin tim adalah Raja Iblis King Mei yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun, keberadaan tingkat raksasa yang bisa disebut mitos. Tidak hanya di Nanhuo Senzu, tetapi di seluruh dunia alam ilahi, itu bisa disebut legenda yang berdiri di atas jalan ilahi. Dan kali ini, Raja Iblis King Mei membawa 33 keturunan inti dari pengadilan iblis surgawi. Di antara mereka, ada dewa tak tertandingi yang telah menjadi dewa, dan ada orang yang berada di puncak jalan abadi. Barisan seperti itu segera menimbulkan sensasi di pengadilan ilahi Qingwu dan menarik banyak perhatian. Pada hari yang sama, kepala sekolah Liang Lingsu, penatua pertama Wei Zong, dan penatua tertinggi kedua Bai Liyin pergi menemui mereka secara langsung di luar gerbang gunung. Mo Yong, yang diturunkan pangkatnya menjadi Diaken Aula Yingbin, menyaksikan peristiwa besar ini dengan matanya sendiri, dan ekspresinya cukup rumit. Dia tidak bisa tidak memikirkan apakah Dekan Xiao Jian juga akan berpartisipasi saat ini ketika para murid yang dikirim oleh pengadilan iblis surgawi datang untuk membahas Taoisme. Bagaimanapun, di sekte hari ini, prestise Diakon Xiao Jian jelas bagi semua orang, dan kekuatan pertempuran terbukti dalam pertempuran puncak Lingzu. Tapi segera, Mo Yong menggelengkan kepalanya. Belum lama ini, Xiao Jian membuat prestasi besar, tetapi dia sengaja ditekan oleh kepala sekolah dan tetua ketiga, dan dia tidak diberi kesempatan untuk dipromosikan.
Menjadi sangat dirugikan, bagaimana mungkin Xiao Jian bersedia berjuang untuk sekte tersebut. Hari-hari ini, Xiao Jianke telah mengasingkan diri dan tidak pernah muncul lagi. Ini dianggap sebagai kinerja memilukan Xiao Jian. Galaxy Dojo. Dojo tertua di Qingwu Divine Court, yang dapat menampung lebih dari 30.000 orang. Pertempuran Taoisme antara murid-murid pengadilan ilahi Qingwu dan pengadilan iblis Jutian akan dimulai. Di meja VIP, penatua tertinggi kedua Bai Liyin, kepala sekolah Liang Lingsu, dan penatua pertama Wei Zong semuanya hadir sebagai delegasi tanpa hak suara. Bai Liyin duduk di sebelah Azure Rose Demon Lord. Dan 33 murid yang datang bersama Raja Iblis King Mei kali ini semuanya telah menunggu di sisi Xinghe Dojo. Di sisi lain, berdiri keturunan pengadilan ilahi Qingwu. Li Xiaoyun, yang telah dikalahkan oleh Su Yi sebelumnya, juga ada di antara mereka. Selain itu, sudah ada sosok padat yang berdiri di sekitar Dojo Xinghe. Mereka adalah murid sekte, diaken, penjaga, dan pelayan pengadilan ilahi Qingwu. Mereka semua datang untuk mendengar berita itu dan datang untuk menonton pertempuran. Dan pertempuran Taoisme ini akan dimulai setengah seperempat jam lagi. Maafkan saya karena mengambil kebebasan untuk bertanya mengapa Anda membawa murid-murid Anda ke sini secara pribadi kali ini. Di kursi VIP, Bai Liyin bertanya tiba-tiba kepala sekolah, tetua agung dan yang lainnya segera menajamkan telinga mereka. Mereka juga sangat aneh di hati mereka. Para murid di antara dua garis keturunan Tao membahas Taoisme. Mengapa Raja Iblis King Mei harus memimpin tim secara langsung? Lu King Mei berkata dengan santai, 8.000 tahun yang lalu, saya telah mundur dan berkultivasi, tidak bertanya tentang dunia. Sekarang, setelah saya meninggalkan gerbang, saya menemukan bahwa dunia telah banyak berubah, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk berkunjung. Salah satunya adalah sangat membosankan, dan sangat tenang dan bijaksana. Kedua, saya juga ingin melihat leluhur sekte Anda, Hong Zhen, tetapi siapa yang mengira dia tidak ada di sini sekarang? Setelah mengatakan itu, Lu King Mei menghela nafas. Semua orang tahu bahwa Lu King Mei telah mengenal leluhur Hong Zhen sejak lama, dan dia telah menjadi teman baik Dao selama bertahun-tahun. Mendengar bahwa dia datang untuk melihat leluhur Hong Zhen, semua orang sedikit mengerti. Kepala sekolah, masalah membahas Taoisme dan berjuang untuk garis depan, telah disiapkan. Pada saat ini, seorang penatua datang untuk melapor. Liang Lingsu mengangguk, memandang Lu King Mei, dan berkata, sebelum pertempuran Taoisme ini dimulai, apa yang harus dijelaskan oleh para senior? Lu King Mei berkata semuanya dilakukan sesuai aturan, tapi aku punya permintaan kecil. Senior mungkin ingin berbicara terus terang. Liang Lingsu berkata sambil tersenyum. Lu King Mei berkata dengan lembut, para penerus yang dibawa oleh kursi ini semuanya datang dengan keyakinan untuk menang. Kecuali mereka dikalahkan satu persatu, mereka akan bertarung sampai akhir, sampai mereka mengalahkan semua peringkat Taixuan dari sekte Anda dan keturunan inti dari alam penciptaan. Begitu kata-kata ini keluar, kelopak mata banyak orang melompat. Tidak jarang berdebat dengan cara ini, tetapi dalam keadaan normal, jarang dilakukan. Alasannya sangat sederhana, mudah menyebabkan konflik antara kedua sekte dan merusak perdamaian. Lagi pula, begitu orang-orang dari pengadilan iblis surgawi telah memenangkan kemenangan besar dan menyapu bersih semua orang di ranah pengadilan Dewa Qingwu yang sama, di mana wajah pengadilan Dewa Qingwu akan diletakkan. Sepertinya rekan-rekan Taois sangat percaya pada keturunanmu, L. Bai Liyin tertawa. Ketika Anda berani datang ke pintu untuk membahas Tao, mengucapkan kata-kata seperti itu hanya dapat membuktikan bahwa kali ini, pengadilan iblis surgawi telah disiapkan. Keyakinan milik kepercayaan, dan pemenang dan pecundang harus benar-benar dibahas sebelum mereka dapat diputuskan. Lu King Mei juga tersenyum, bagaimana menurutmu, rekan Taois? Bai Liyin mengangguk dan berkata, kalau begitu ikuti saja permintaan rekan-rekan Tao. Segera, kepala sekolah Liang Lingsu memberi perintah untuk memulai debat ini. Hal pertama yang harus dilakukan adalah perdebatan di antara para murid dari peringkat Taixuan. Fakta telah membuktikan bahwa pengadilan iblis surgawi memang sudah siap.
Ada 20 keturunan pengadilan iblis surgawi yang berpartisipasi dalam pertempuran peringkat Taixuan, pada akhirnya, 19 dari mereka dikalahkan, dan satu orang berjuang sampai akhir. Di sisi pengadilan ilahi Qingwu, total 99 orang dikirim, tetapi mereka semua kalah. Hal ini menyebabkan kegemparan, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang frustrasi, marah dan terkejut. Bukannya karakter peringkat Taixuan dari pengadilan ilahi Qingwu mereka tak tertahankan, tetapi ada penjahat tak tertandingi yang bisa disebut kejahatan yang menantang surga. Nama orang ini adalah Lu Zhanxuan, dan dia sangat menakutkan sehingga dia bisa bertarung melawan para dewa yang lebih rendah di tahap awal alam penciptaan. Melihat seluruh dunia Divine Realm, hanya ada segelintir orang yang bisa melakukan ini. Dalam debat sebelumnya tentang Taoisme, sebagian besar tokoh peringkat Taixuan di pengadilan ilahi Qingwu dikalahkan oleh Lu Zhanxuan. Di kursi VIP, wajah para tokoh besar di pengadilan ilahi Qingwu sedikit suram. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa dalam pertempuran Taoisme antara jajaran Taixuan ini, alasan mengapa pengadilan iblis surgawi bisa menang adalah karena penjahat tak tertandingi Lu Zhanxuan. Lu Zhanxuan sangat sombong. Setelah memenangkan banyak pertandingan, dia tidak mood dan tidak ingin membuang waktu lagi. Dia langsung mengumumkan bahwa jika ada yang memiliki kemampuan untuk mengalahkannya, dia bisa berdiri. Jika tidak, jangan maafkan dia lagi. Hasil. Tidak terlalu. Pada akhirnya, Lu Zhanxuan mengendarai Jue Chen dan menekan arogansi semua lawan peringkat Taixuan di pengadilan Dewa Qingwu. Aneh, mengapa saya belum pernah mendengar sebelumnya bahwa ada penjahat yang menentang surga seperti Lu Zhanxuan di sekte Anda? Bai Liyin mau tidak mau bertanya. Yang lain juga bingung. Lu Zhanxuan, karakter yang kurang dikenal, terlalu asing, dan tidak memiliki reputasi di seluruh benua api selatan. Mata bintang Lu Qingmei berubah secara halus, dan dia berkata dengan lembut, dia adalah putra angkatku yang telah berlatih di sisiku sejak dia masih kecil, dan dia tidak pernah tampil di depan umum. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam sebuah perdebatan antar sekte. Putra angkat Raja Iblis Qingmei. Ketika mereka mengetahui identitas Lu Zhanxuan, semua orang tidak bisa tidak tersentuh. Seorang putra angkat yang telah dikultivasikan oleh sosok mistis seperti Blue Rose Demon Lord sejak kecil secara alami jauh dari sebanding dengan karakter tiada taraf dalam pengertian umum. Saya akhirnya mengerti, ternyata rekan Taois datang ke sini kali ini untuk membiarkan putra angkat Anda meminjam rekan-rekannya dari pengadilan ilahi Qingwu kami untuk membangun prestisenya. Bai Liyin menghela nafas pelan. Setelah kejadian ini, nama Lu Zhanxuan pasti akan mengejutkan benua Dewa Api Selatan dan bergema di seluruh dunia alam dewa. Ekspresi semua orang rumit, mereka sedikit tertekan, dan ada perasaan dimanfaatkan oleh orang lain. Apa ini disebut? Gunakan murid-murid pengadilan ilahi Qingwu mereka sebagai batu loncatan untuk menempa prestise mereka sendiri. Lu Qingmei menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, rekan Taois salah paham. Ini hanya pertempuran antara junior, putra angkatku yang terkenal di seluruh dunia karena ini, ada apa? Tidak pernah ada kekurangan monster tak tertandingi di dunia ini. Saat dia mengatakan itu, dia melihat Lu Zhanxuan di kejauhan. Lu Zhanxuan telah kembali ke kursi, dia mengenakan jubah polos, kepalanya disanggul, kulitnya seputih batu giok, wajahnya setampan pemuda, dan alisnya tajam dan bersudut. Duduk di sana dengan tenang, memberikan pesona ketenangan seperti air dan tidak bergerak seperti gunung. Pada saat ini, cahaya langit turun, menyinari wajah sampingnya, menambahkan sedikit udara. Mata Lu Qingmei linglung sejenak, dan dia memikirkan seseorang. Putaran kedua wacana dimulai. Kali ini duel akan diluncurkan antara para dewa yang lebih rendah di alam penciptaan dua sekte besar. Dalam sekte biasa, para dewa yang lebih rendah sudah dapat berfungsi sebagai kepala sekolah dan tetua tertinggi. Namun di antara para raksasa atas, para dewa yang lebih rendah hanyalah karakter yang baru saja berdiri di titik awal jalan Shinto. Beberapa murid inti sejati memiliki Taoisme dari dewa-dewa yang lebih rendah di alam penciptaan hanya dengan menjadi murid inti sejati. Anda dapat memenuhi syarat untuk berdiri teguh di antara para raksasa top dan menjadi objek penghargaan sekte dan kultivasi utama.
Oleh karena itu, pentingnya Taoisme putaran kedua ini sangat tidak biasa. Setelah pengadilan ilahi Qingwu kalah, itu berarti bahwa dalam kultivasi para murid inti, kalah dari pengadilan iblis surgawi akan berdampak besar pada prestise dan reputasi pengadilan ilahi Qingwu. Karena itu, sebelum debat Dao ini dimulai, Kepala Sekolah Liang Lingsu telah memanggil semua 10 dewa tingkat bawah teratas di alam penciptaan di sekte. Di antara mereka, ada banyak karakter yang bisa disebut luar biasa. Tetapi ketika pertempuran jalanan yang hebat ini benar-benar dipentaskan, semua bakat pengadilan ilahi Qingwu tiba-tiba menemukan bahwa kebenarannya terlalu kejam. 13 penerus inti yang dikirim oleh pengadilan iblis surgawi kali ini sebenarnya lebih kuat dari yang terakhir, dan mereka terus menang. Di akhir pertarungan, 39 dewa rendah yang dikirim oleh pengadilan ilahi Qingwu benar-benar musnah. Di sisi pengadilan iblis surgawi, hanya 10 orang yang dikalahkan. Masih ada 3 penerus inti, dan mereka menang sampai akhir. Di antara mereka, dewa berpangkat rendah bernama Fang Shuo memiliki kekuatan tempur yang paling menakutkan. Sendiri, dia telah berturut-turut mengalahkan 3 dewa rendah teratas di pengadilan ilahi Qingwu, menimbulkan perhatian penonton. Selain itu, seorang wanita bernama Liu He juga sangat menakutkan. Dalam banyak pertempuran, dia telah mengalahkan 8 lawan 1 demi 1. Dalam analisis terakhir, Fang Shuo dan Liu He memainkan peran penting dalam putaran konfrontasi Taoisme ini. Mereka berdua mengalahkan semua lawan di pengadilan ilahi Qingwu. Alasan mengapa pengadilan ilahi Qingwu dikalahkan adalah kurangnya sosok yang menentang langit seperti Fang Shuo dan Liu He yang membawa spanduk. Selain itu, dalam perbandingan nyata, tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan antara dua dewa yang lebih rendah. Semua ini mencerminkan betapa pentingnya bagi sebuah sekte untuk memiliki sosok yang menantang surga yang bertanggung jawab. Seperti Lian Sheng, putra Buddhis dari Gunung Lingshan di barat, dan 4 Daozi dari Sanxing Taoting, mereka semua adalah pemimpin di akhir alam yang sama. Sayangnya, meskipun tidak ada kekurangan karakter tak tertandingi di pengadilan ilahi Qingwu saat ini, tidak ada yang benar-benar dapat disebut membawa spanduk. Apakah ada orang lain untuk bertarung? Di dojo Xinghe, Fang Shuo melihat sekeliling, penuh penghinaan. Dia mengenakan jubah perang, rambutnya seperti tinta, dan sosoknya tinggi dan lurus, berdiri di sana sendirian. Dia memiliki kekuatan untuk mengabaikan 10 arah. Pengadilan ilahi Qingwu naik dan turun, semuanya tertekan dan wajah mereka jelek. Orang luar, berdiri di dojonya sendiri, menyapu kelompok, tak tertandingi, siapa yang tahan dengan ini? Apakah tidak ada seorang pun di pengadilan ilahi Qingwu saya? Seseorang mengertakkan gigi dan berkata, ini terlalu memalukan. Banyak murid muda merasa sangat sedih. Dalam duel antara langkah Taixuan, mereka kalah. Sekarang, apakah Anda harus kalah dalam duel antara alam penciptaan? Pada saat ini, di mana wajah pengadilan ilahi Qingwu mereka? Tapi aku harus mengatakan, bahwa Fang Shuo memang terlalu menakutkan, di luar imajinasi. Seseorang menghela nafas. Disitulah rasanya paling tidak berdaya. Dalam konfrontasi yang bermartabat, keterampilan pengadilan ilahi Qingwu mereka lebih rendah dari yang lain, jadi siapa yang bisa disalahkan? Di kursi VIP, wajah orang-orang hebat juga suram. Para murid di sekte menderita kekalahan besar, yang membuat mereka kehilangan muka. Jika bukan karena aturan, mereka tidak bisa menontonnya lebih lama dan pergi. Malu. Sayang sekali. Jika diakon Xiao Jian dari Istana Tur Malam bergerak, dia mungkin bisa membalikkan keadaan. Tiba-tiba, seorang penatua angkat bicara. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang besar bergerak di hati. Tapi kepala sekolah dan tetua ketiga sama-sama mengerutkan kening. Xiao Jian. Bagaimana mungkin anak itu bersedia melayani sekte dengan semua keluhannya? Belum lagi menghadapi lawan seperti Fang Shuo, Xiao Jian bisakah kamu melakukannya? Xiao Jian. Pada saat yang sama, Fang Shuo, yang berdiri di tengah Xinghe Dojo, tiba-tiba berkata, sebelum saya datang, saya juga mendengar tentang reputasi orang ini. Dikatakan bahwa dia adalah sosok yang tak tertandingi dalam garis keturunan Zulong. Mengapa? Apakah dia tidak ada di sini hari ini?
Suara itu menyebar kemana-mana. Pernyataan ini membangkitkan ingatan sebagian besar orang yang hadir, dan mengingat ketidakadilan dan keluhan yang diderita Xiao Jian, untuk sementara waktu, dia merasa sangat tidak nyaman. Jika saya adalah Diaken Xiao, saya khawatir saya tidak akan datang untuk membahas Tao. Seseorang bergumam. Banyak orang memiliki pemikiran serupa. Siapa yang berpikir bahwa sekte memperlakukan Xiao Jian terlalu tidak adil, dan mereka yang telah membuat prestasi besar ditekan dan disembunyikan, siapa yang tidak bisa marah dan merasa tidak adil padanya? Aku juga pernah mendengar nama Xiao Jian. Di kursi VIP, Raja Iblis King Mei tiba-tiba berkata, garis keturunan naga lilin sudah lama tidak muncul di dunia. Aku ingin tahu apakah orang ini hadir. Setelah beberapa kata, orang-orang besar yang hadir saling memandang dengan cemas. Semua orang tahu mengapa Xiao Jian tidak muncul di sini, tetapi keburukan keluarga tidak dapat dipublikasikan. Siapa yang akan mengatakan hal semacam ini di depan orang luar? Kepala sekolah Liang Lingsu tersenyum dan berkata, Diakon Xiao Jian memang penyihir Tao yang langka. Dia sudah mulai mundur beberapa waktu lalu, jadi dia tidak pernah berpartisipasi dalam debat tentang Taoisme ini. Ini adalah kesempatan langka. Saya menunggu untuk datang ke sini. Bisakah saya mengundang Diaken Xiao Jian dari garis keturunan naga lilin untuk datang dan melihatnya? Di tengah dojo di kejauhan, Fang Shuo berkata, saya mendengar bahwa dia pernah membuat pertunjukan hebat di konferensi musim semi dan musim gugur Dao. Akan sangat disayangkan jika dia tidak bisa bertarung melawan orang-orang seperti itu. Ada keheningan di lapangan. Mata semua orang tanpa sadar beralih ke kepala sekolah. Raja Iblis King Mei juga berkata dengan lembut, aku tidak tahu apa yang dipikirkan kepala sekolah Liang. Liang Lingsu terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dan berkata, aku akan mengirim seseorang untuk memanggilnya ke sini. Dengan mengatakan itu, dia memanggil 9 penatua Tai Wenjing dan berkata, Penatua Tai, ini masalah besar, jadi saya hanya bisa mengganggu Anda untuk pergi ke sana secara langsung. Tai Wenjing memiliki 10.000 keengganan di hatinya, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk menolak di tempat ketika Anda dapat menggunakan Xiao Jian, Anda meminta saya untuk mengundangnya. Ketika Anda tidak dapat menggunakannya, Anda menekan Xiao Jian dengan segala cara yang mungkin. Apa pendapat Anda tentang Xiao Jian? Tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan Liang Lingsu, Tai Wenjing ragu-ragu. Ayo, tidak peduli apakah Xiao Jian menang atau kalah di sini, aku akan memberinya hadiah yang sesuai. Liang Lingsu berkata dengan hangat. Kata-kata ini sangat halus, tetapi dia percaya bahwa Tai Wenjing pasti akan mengerti. Tai Wenjing benar-benar mengerti. Kepala sekolah setuju untuk mempromosikan posisi Xiao Jian. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Tai Wenjing berkata, bagaimanapun, dia berada dalam pengasingan dan kultivasi. Jika itu pada titik kritis, saya khawatir dia tidak akan punya waktu untuk mengkloning. Pada saat ini, tetua ketiga Kuzen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin, ini gurunya, bagaimana mungkin dia tidak datang? Dan alis Liang Lingsu berkerut tanpa terlihat, dan segera tersenyum ayo. Tai Wenjing baru saja pergi. Mengetahui bahwa kepala sekolah telah mengirim tetua ke-9 untuk mengundang Xiao Jian bertarung, terjadi keributan di lapangan. Jika Diaken Xiao datang, saya tidak tahu apakah saya bisa menang. Pasti, di hatiku, dia tidak lebih buruk dari Fang Shuo itu. Saya khawatir Deken Xiao dianiaya dan tidak ingin datang untuk memperjuangkan sekte tersebut. Orang-orang berbicara. Semua ini didengar oleh Lu Qingmei. Itu juga membuat tokoh-tokoh besar di pengadilan ilahi Qingwu terlihat sedikit tidak nyaman. Beberapa orang besar bahkan mulai mengeluh di dalam hati mereka, mengapa kepala sekolah bersikeras untuk menekan Xiao Jian. Sekarang bagus, skandal semacam ini juga telah dilihat oleh orang-orang dari pengadilan iblis surga absolut. Puncak Komatsu. Xiao Jian, kamu bisa memikirkannya, atau kamu bisa menolak. Aku pasti akan mendukung keputusanmu. Tai Wenjing berkata dengan sungguh-sungguh, belum lagi, kekuatan tempur Fang Shuo memang menakutkan. Jika kamu setuju untuk bertarung, jika kamu kalah, aku pergi. Sui berkata langsung, ayo pergi. Karena itu, dia sudah berjalan di luar gua.
Tai Wenjing tertegun sejenak, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yi akan setuju dengan sangat bahagia. Kamu juga ingin bersaing dengan Fang Shuo itu. Tai Wenjing tidak bisa tidak berkata. Sebagai keturunan sekte, tidak peduli seberapa bersalah saya secara alami akan fokus pada situasi keseluruhan. Jika tidak, bagaimana sekte akan memandang saya? Su Yi berkata dengan santai, bagaimana kepala sekolah dan tetua ketiga akan melihatku? Tai Wenjing berpikir sejenak, dan berkata dengan gembira memang, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, selama Anda berpartisipasi dalam perang, Anda berkontribusi pada sekte. Dan ketika semua orang tahu bahwa kamu telah menderita begitu banyak keluhan dan bersedia berjuang untuk sekte, kamu pasti akan terkesan, jika Anda menolak, itu akan dianggap terlalu kecil. Setelah mendengarkan, Su Yi tersenyum, tanpa komitmen dia tidak memperjuangkannya, tapi karena Lu Qingmei ada di sini. Wanita yang pernah bersama Yi Daoxuan ini pernah berbohong kepada Yi Daoxuan tentang perasaannya, dan hampir membunuh Yi Daoxuan ketika dia masih berkultivasi ganda. Sekarang, wanita ini benar-benar muncul di pengadilan ilahi Qingwu, dan Su Yi secara alami ingin melihatnya. Selain itu, dia memiliki firasat bahwa wanita ini mungkin telah memperhatikan sesuatu, dan bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa wanita ini memiliki sedikit keraguan tentang identitasnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang guru Dewa 9 penyempurnaan yang bermartabat, seorang guru iblis tak tertandingi yang hampir membunuh Yi Daoxuan sejak lama, akan sangat bosan sehingga dia membawa orang ke pengadilan ilahi Qingwu untuk membahas Taoisme. Belum lagi, ketika Tai Wenjing membicarakannya sebelumnya, Lu Qingmei juga berbicara secara langsung sekarang, berharap kepala sekolah akan mengundangnya untuk membahas Taoisme. Semua ini membuat Su Yi memiliki firasat bahwa niat Lu Qingmei di sini mungkin terkait dengannya. Namun, dia tidak bisa menghindarinya. Karena semakin Anda menghindarinya, semakin membuat Lu Qingmei curiga, dan Anda tidak tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya di masa depan. Sebaliknya, mari kita bertemu sekarang. Su Yi yakin, wanita ini tidak akan pernah bisa melihat identitasnya. Ketika Su Yi dan Tai Wenjing tiba di dojo Xinghe bersama-sama, ada sensasi di lapangan. Dia Ken Xiao ada di sini. Saya tahu bahwa tidak peduli seberapa salah dia di dalam hatinya, dia pasti tidak akan menolak untuk bertarung, karena dia adalah seorang pria dengan pikiran besar dan semangat yang besar. Bagaimana dia bisa takut bertarung? Ya, Diakon Xiao memang terlalu mengagumkan. Tidak peduli apakah diskusi ini berhasil atau gagal, aku akan lebih menghormatinya. Di tengah diskusi yang tak terhitung jumlahnya, mata Lu Qingmei juga menatap Su Yi dari kejauhan di kursi VIP. Pada saat ini, sepasang simbol yang tidak jelas dan misterius muncul di kedalaman mata bintangnya. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.